Saya mulai ya Pak ya. Selamat sore Bapak Hendrik, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan ya Bapak, perkenalkan kami dari Universitas Pelita Harapan, Fakultas Keperawatan Bapak. Mohon izin di sini kami sedikit meminta waktu untuk sharing tentang ilmu agama ya Pak ya. Meskipun kami di sini beda-beda keyakinan, tapi kita mengambil manfaat dan hikmahnya semuanya, di mana setiap agama itu pasti selalu mengajarkan tentang kebaikan ya Pak ya. Betul. Oke, baik Bapak. Mohon izin kami mulai sedikit bertanya atau mewawancarain tentang mohon maaf ini Bapak, kenapa sih manusia di muka bumi ini harus beragama ya Pak ya? Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya untuk memberikan sedikit masukan tentang agama dari sudut pandang perspektif Kristen. Nah, jika ditanya kenapa manusia beragama, maka saya boleh menjawab bahwa kita tahu bersama manusia adalah makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Tuhan dari semua ciptaan yang ada. Kalau dari Alkitab mengatakan bahwa kita segambar dan serupa dengan Allah, dan manusia diciptakan dengan materi dan roh Allah. Nah, artinya dapat kita simpulkan ketika manusia diciptakan adalah makhluk yang paling mulia, manusia juga memiliki kemampuan untuk mengenal dan bersifat religius. Nah, kenyataan ini yang membuat makhluk yang berkemampuan dalam memahami Tuhan dengan segala aspek ilahi yang ada di dalamnya. Nah, hal ketuhanan pada akhirnya memberikan inspirasi bagi manusia dalam menjalani kehidupan tentunya untuk yang lebih baik, bermartabat, memiliki sebuah keyakinan yang dimilikinya. Nah, dengan demikian, maka kemampuan dan memahami agama telah menempatkan manusia pada posisi yang tinggi dari makhluk yang lainnya. Jadi intinya kenapa manusia beragama ya karena manusia itu adalah makhluk spiritual ya, makhluk yang berbeda yang diciptakan oleh Allah dari makhluk-makhluk yang lainnya. Begitu. Baik Bapak, jadi di sini adalah manusia itu diciptakan oleh Allah yang berbeda daripada makhluk-makhluk yang lainnya ya Pak ya. Iya. Nah, untuk tujuannya sendiri kita beragama apa ya Pak ya dari sudut pandang agama Kristiani? Nah, begini. Kalau ditanya tujuan dari sebuah agama, kita harus mengerti dulu apa sih artinya agama. Nah, kalau saya dapat melihat agama itu memiliki sebuah makna atau arti mengatur kepribadian manusia kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kemudian tata cara yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, serta manusia dengan lingkungannya yang merupakan bagian dari makhluk ciptaan Tuhan. Nah, ini pengertian dari sebuah agama. Nah, dari pengertian ini kita dapat memahami sebuah tujuan dari agama itu adalah untuk menjadi tatanan dalam pengertian aturan ya, aturan yang berasal dari Tuhan itu sendiri di mana nantinya ya mampu membimbing manusia untuk menjadi seorang yang berakal ya. Kemudian mampu membimbing manusia untuk menjadi manusia yang lebih bermartabat gitu. Nah, jadi inilah tujuan dari agama itu, untuk menjadi sebuah aturan yang membimbing manusia kepada manusia yang berakal, bermartabat, menjadi manusia yang baik dan manusia yang mulia. Begitu. Baik Bapak, baik, oke. Selain itu Pak, di muka bumi ini kan banyak banget agama ya Pak ya. Ya. Yang dimana kita ketahui sendiri di Indonesia ada lebih dari 5 agama kita yang dipercayain. Nah, apa ya Pak ya? Mengapa banyak agama di dunia ini dan tujuannya apa Pak? Oke, gini.
Saya jawabnya enggak panjang, sederhana saja. Kenapa ada banyak agama di dunia ini? Begini, kita tahu manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, makhluk yang tidak diciptakan seorang diri, makhluk yang tidak bisa hidup seorang diri. Artinya kita manusia yang banyak berdampingan. Singkatnya kita makhluk sosial. Nah, manusia seperti yang saya katakan tadi itu adalah makhluk yang diciptakan berbeda dari makhluk-makhluk yang lainnya. Dalam pengertian kita memiliki semua akal budi, berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, akal budi ini menuntun kita untuk bertanya akan sesuatu, ya. Bertanya akan sesuatu, dan pertanyaan ini tentu mengikuti keingintahuan kita, gitu. Nah, biasanya keingintahuan ini mengikuti perkembangan usia, mulai dari kecil dia bertanya hal-hal yang sederhana sampai kita dewasa, besar dan tua. Tentu pertanyaan kita adalah pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya semakin banyak menimbulkan pertanyaan tentunya. Nah, adapun yang dapat ditanyakan itulah yang dinamakan kecerdasan manusia. Nah, jadi dapat kita pahami sekarang bahwa ada banyak agama di dunia ini, itu kerap setiap manusia memiliki keingintahuan yang berbeda-beda di dalam peradaban yang berbeda pula. Artinya tidak ada satu jawaban yang pasti tentang masalah alam semesta. Manusia akan bertanya tentang terkait dengan alam semesta, siapa yang menciptakan dunia, siapa yang menjadikan dunia. Nah, tentu pertanyaan manusia dengan pertanyaan manusia yang lain ini berbeda-beda begitu. Nah, jadi karena manusia hanya tidak dapat memastikan pertanyaannya ini, yang cuma dia miliki hanyalah sebuah keyakinan. Karena kalau kita menganggap kebenaran kita belum tentu dipahami oleh orang lain itu adalah sebuah kebenarannya. Artinya kita memiliki kebenarannya masing-masing. Nah, kebenaran masing-masing inilah yang dapat kita pahami untuk kita yakini. Jadi keyakinan saya dan keyakinan kamu atau keyakinan yang lain tentu berbeda-beda. Nah, disinilah letak perbedaan sehingga agama itu menjadi banyak. Begitu. Nah, jadi tuntutan kita sebagai makhluk sosial adalah menghormati keyakinan yang berbeda-beda itu. Seperti itu. Baik, Bapak. Betul, Bapak. Betul. Kita harus menghormati keyakinan sesama manusia yang berbeda-beda di muka bumi ini ya, Pak ya. Iya. Baik, Bapak, saya lanjutkan lagi. Di mana di bumi ini kehidupan kita sudah diatur sedemikian rupa dengan moral-moral agama. Tetapi masih banyak juga suatu tindakan-tindakan yang melenceng dari agama yang diibaratkan kata lain banyak melakukan dosa. Nah, ini kalau berhubungan dengan dosa, Bapak, konsep dosa bagaimana dalam agama menurut dari sudut pandang agama Bapak? Nah, konsep dosa ya, kalau dari sudut pandang keyakinan saya sebagai orang Kristen adalah dosa itu adalah sesuatu hal yang melanggar kepada kehendak Allah, ya. Dosa itu tidak selalu berkaitan dengan sebuah etika, tetapi sebuah hal yang bertentangan dengan kemauan Tuhan, begitu. Nah, kalau kita ngomongin etika kan artinya semua orang pasti pernah berbuat salah, begitu. Sekalipun memang pada akhirnya itu adalah sebuah dosa. Namun kita sebagai orang Kristen ketika kita tahu bahwa itu salah dan kita masih melakukan, nah ini yang disebut dengan menentang kebenaran atau menentang kemauan Tuhan. Ini di sini disebut dengan dosa, melenceng atau memberontak gitu dari apa yang Tuhan mau. Baik, Bapak. Baik, Bapak. Oke, mohon izin Bapak untuk pertanyaan berikutnya akan dilanjutkan ke Mbak Septi ya Bapak ya. Baik. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Septi. Iya Pak, saya ingin melanjutkan ya Pak ya untuk pertanyaan berikutnya. Tadi kita sudah bicara tentang mengenai dosa yang dilakukan oleh manusia. Sebenarnya manusia itu hidup itu sebenarnya ingin mendapat keselamatan, bukan Pak?
Nah, pertanyaan saya, bagaimana konsep keselamatan di dalam agama Nasrani, Pak? Nah, kalau konsep keselamatan bagi kita orang-orang Kristen itu jelas sekali tertulis dalam Alkitab kami atau buku Firman yang kami percayai dalam apa namanya, di mana keselamatan itu dipandang sebagai anugerah Allah. Ya, keselamatan itu sebuah anugerah. Anugerah itu artinya cuma-cuma, diberikan cuma-cuma begitu. Nah, pengertian ini membawa kita kepada sebuah pemahaman ya, ada pemahaman bahwa upah dosa itu adalah maut. Jadi setiap manusia yang berbuat dosa memiliki sebuah upah kepada kematian. Nah, jadi tidak ada manusia yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri, gitu ya. Tidak ada manusia yang mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Maka Tuhan mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menebus manusia dari dosa, ya, sehingga manusia itu menjadi manusia yang hidup, manusia yang benar, manusia yang memiliki sebuah keselamatan. Nah, jadi pemahaman kami sebagai orang percaya tentang keselamatan adalah bahwa keselamatan itu sebuah anugerah. Tuhan sudah datang menebus dosa manusia, dan orang-orang berdosa harus percaya akan itu supaya mengalami keselamatan itu. Begitu. Berarti memang harus mempercayai ya Pak ya adanya Harus keselamatan mempercayai. itu. Betul. Sehingga untuk konsep iman, keyakinan dan kepercayaannya sendiri bagaimana Pak? Nah, dalam berbicara tentang iman, dalam pengertiannya kata iman kan memiliki sebuah berasal dari kata artinya apa ya? Iman berasal dari kata kerja aman yang berarti itu memegang teguh, ya. Itu pengertian dari iman. Nah, kata ini muncul banyak sekali dalam perumpamaan-perumpamaan, seperti kalau orang berjanji lalu diberikan sebuah janji, dia memegang teguh janji itu. Nah, kalau janji ini berbicara tentang Tuhan, maka iman dikaitkan dengan iman, maka kita memegang Tuhan itu dengan teguh, nggak boleh goyang gitu. Nah, jadi konsep iman bagi kita adalah mengimani Tuhan dengan teguh, ya, mempercayai Tuhan dengan teguh, memiliki keyakinan kepada Tuhan dengan teguh, ya, enggak goyang oleh keadaan apapun. Begitu. Baik, Pak. Ketika kita megang teguh semuanya diserahkan kepada Tuhan, lalu siapakah Tuhan itu atau Allah bagi umat Nasrani? Bagi kami Tuhan itu adalah, maaf ya. Nggak apa-apa, Pak. Oke. Nah, bagi kami Tuhan itu merupakan sebuah realitas yang bersifat apa namanya, transenden. Transenden artinya sangat jauh namun berkaitan dengan alam semesta, dan dia mempunyai tujuan atau maksud yang imanen gitu ya. Imanen itu artinya dia dekat dengan umatnya. Ya, sederhana sih begini, dia tidak kelihatan ya, namun sifatnya itu nyata, seperti itu. Bagaimana dia memelihara manusia, memelihara ciptaannya, seperti itu. Lalu setelah itu agama kita, setiap agama pasti mempunyai kitab suci ya Pak, untuk Betul. sebagai panutan setiap umatnya. Ya. Untuk Bapak sendiri konsep kitab sucinya seperti apa Pak? Bagaimana? Nah, kami memahami kitab suci adalah sebuah kitab yang dituliskan oleh manusia dan diilhamkan oleh Allah, oleh Tuhan, seperti itu. Jadi Tuhan mengilhamkan firman-Nya kepada manusia untuk dituliskan, dan ini menjadi sebuah kitab yang diyakini dipercayai oleh umat-umat Kristen. Dan tulisan-tulisan yang ada di dalam Alkitab itu sifatnya mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan, dan membangun iman. Itu Alkitab dalam pemahaman kami sebagai orang percaya. Di dalam kitab suci itu sendiri pasti ada tertulis untuk mengenai ritual atau ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat Nasrani ya Pak? Iya.
Ya, untuk konsepnya sendiri bagaimana Pak? Mengenai ritual dan ibadah yang dilakukan oleh umat Nasrani. Nah, kalau konsep ritual, ritual kan hanya sebuah tata cara ya bagi kita orang-orang Kristen. Namun satu hal yang kami pahami bahwa Tuhan itu kan maha hadir, maha ada begitu. Jadi sekali lagi ya konsep ritual ibadah kita sifatnya hanya menuntun kita untuk apa ya? Untuk melayani Tuhan begitu lewat sikap hidup, ya, lewat ibadah, kemudian apa namanya ya lewat perkataan, perbuatan, ya semua semua terkait dengan kehidupan ya seperti itu. Baik Pak, untuk selanjutnya pertanyaannya akan diberikan oleh Kak Siva ya Pak ya. Baik. Iya Pak, sekarang giliran saya Pak yang tanya ya Pak. Oke, baik Mbak Siva. Iya, tadi kita udah ngebahas siapa itu Tuhan, bagaimana konsep ibadah dan ritual ya Pak. Sekarang saya mau tanya tentang bagaimana umat Kristiani mengimani tentang kiamat dan akhir zaman Pak. Waduh, ini pertanyaannya berat sekali ya. Oke, konsep kiamat ya. Oke, gini. Nah, berbicara tentang kiamat atau akhir zaman atau satu bahasa yang lain dari kami sebagai orang Kristen memahaminya dengan eskatologi. Nah, topik ini kalau bagi banyak orang memiliki pandangan atau tafsiran yang berbeda-beda juga seperti itu. Namun yang pasti kalau ngomongin tentang kiamat, hal yang pasti adalah bahwa Yesus Kristus itu pasti datang kembali. Namun dia datang kembali bukan sebagai juru selamat, namun sebagai hakim. Sebagai hakim, membawa penghakiman bagi orang yang percaya dan membawa penghakiman bagi orang yang tidak percaya pula. Bagi orang yang percaya akan diberikan mahkota, kehidupan, atau sebuah tempat yang kita kenal dengan surga. Namun bagi orang yang tidak percaya diberikan sebuah hukuman, ya, atau yang kita kenal dengan sebuah tempat yang kita kenal dengan neraka. Jadi konsep kiamat ini adalah sebuah peristiwa yang kita yakini pada akhirnya nanti Tuhan Yesus datang kembali, namun bukan sebagai juru selamat, tetapi sebagai hakim untuk menghakimi umat manusia. Begitu. Lalu berarti kan selama ini orang selalu bilang Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat ya Pak. Berarti sebenarnya untuk sebagai hakim untuk umat-umat manusia nanti di akhir zaman gitu ya Pak? Iya. Oke. Lalu setelah kita bahas yang tadi, sekarang tentang tempat ibadahnya Pak. Oke. Bagaimana umat Kristiani mengkonsepkan gereja atau tempat ibadahnya Pak? Konsep sebuah tempat ya begini, kalau tempat kita sebagai orang Kristiani untuk beribadah namanya gereja, ya. Gereja ini memiliki banyak pemahaman. Yang pertama adalah bangunan, yang kedua adalah tubuh pribadi manusia itu sendiri. Nah, kalau ngomongin bangunan berarti ini berbicara tentang sebuah tempat di mana di dalamnya adalah persekutuan atau perkumpulan orang-orang yang memiliki pemahaman yang sama khususnya kepada Tuhan Yesus begitu. Nah, jadi kalau sekali lagi seperti apa yang saya sudah katakan bahwa kami sebagai orang percaya tidak berpatokan kepada tempat, bahwa ketika ngomongin tempat ini harus di tempat itu karena harus di tempat itu. Sebab kenapa? Cuma di situ Tuhan yang ada, bukan seperti itu gitu. Jadi kita memahami Tuhan itu ada dalam segala tempat. Jadi di mana-mana dia ada, maka dimanapun kita dapat menjadikan tempat itu sebagai tempat ibadah kita. Nah, seperti itu.
Nah, kita udah bahas nih Pak tentang Tuhan, tentang tempat ibadah dan ritual ya. Sekarang tentang kepercayaan bahwa setiap manusia itu kan pasti banyak godaan ya Pak, baik dari luar pun maupun dari dalam, seperti iblis, jin dan lain-lain. Nah, bagaimana agama Kristen mempercayai bahwa setan atau iblis itu ada gitu Pak? Oke, konsep iblis ya. Iya. Oke. Kami mempercayai bahwa adanya iblis. Dalam perjanjian lama di kitab kami juga bahwa iblis berusaha untuk menjatuhkan, iblis adalah satu pribadi yang memberontak kepada Allah, lalu dia berusaha untuk menggoda manusia untuk menjadi pengikutnya, memberontak juga kepada Allah itu. Nah, dalam perjanjian baru juga kita bisa melihat banyak sekali sebutan atau jenis-jenis iblis yang berhadapan langsung dengan Tuhan Yesus. Jadi sederhananya bagaimana kami memahami iblis adalah satu pribadi yang memberontak, ya, satu pribadi yang memberontak kepada Tuhan untuk untuk berusaha untuk melawan Tuhan itu sendiri, begitu. Lalu bagaimana pandangan umat Kristen nih Pak untuk bertoleransi dengan agama-agama lain Pak? Toleransi dengan agama-agama lain ya. Gimana boleh diulangi nggak? Bagaimana umat Kristiani memiliki konsep seperti apa Pak untuk toleransi antar umat agama gitu Pak? Bertoleransi antar umat beragama. Iya. Begini, seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa manusia itu manusia yang tidak diciptakan seorang diri, ya. Makhluk manusia itu adalah manusia yang makhluk yang diciptakan lebih dari satu, artinya banyak. Jadi kita dapat simpulkan bahwa makhluk manusia itu adalah makhluk sosial, ya, makhluk sosial. Nah, toleransi beragama adalah sikap bersedia menerima keanekaragaman dan kebebasan agama yang dianut dan kepercayaan dihayati oleh banyak pihak atau golongan-golongan yang lain. Nah, hal ini terjadi karena keberadaan atau eksistensi suatu golongan atau pribadi, ya, agama, kepercayaan diakui dan dihormati oleh pihak-pihak lain juga. Jadi kita harus paham bahwa kita ini makhluk yang banyak, makhluk sosial, sehingga orang lain juga tentu memiliki keyakinan yang berbeda-beda pula. Nah, kalau kita memahami konteks sosial ini dulu, ya, kita paham bahwa manusia adalah makhluk sosial. Nah, kita dapat mengerti bahwa makhluk yang lain juga tentu memiliki keyakinan yang berbeda-beda, sehingga kita dituntut untuk menghormati keyakinan itu, begitu. Oke Pak, cukup dari saya pertanyaannya, mungkin dilanjut ke teman saya, si Bang Rizal ya Pak. Terima kasih. Baik, selamat sore Pak Henry, terima kasih buat waktunya Pak. Baik, selamat sore Pak. Tadi kita sudah bicara panjang lebar Pak, mulai dari tujuan manusia beragama, mengapa manusia beragama, kemudian konsep ibadah, konsep kiamat, sampai pada ngomongin yang berat-berat tentang iblis ya Pak ya. Iya. Saya mau bertanya yang ringan-ringan aja sih sore ini sebenarnya Pak. Dari perspektif Nasrani sendiri, hubungan dari perspektif agama Islam dengan politik itu gimana sih Pak menurut Bapak? Hubungan hubungan agama atau konteks ya, agama apa? Agama Kristen dengan politik seperti bagaimana gitu? Memandang politik seperti apa dalam agama Kristen? Nah, begini.
bagaimana hubungan agama dengan politik? Kalau ngomongin hubungan ini kan berbicara tentang sebuah relasi antara agama dan politik. Nah, membicarakan relasi agama dan politik adalah sebuah proses resiprokal, artinya itu berbalas-balasan gitu, satu sama dengan yang lainnya. Nah, kedua kedua hal ini, politik dan agama, memiliki proses tarik-menarik terkait dengan kepentingan. Nah, agama memiliki peran strategis dalam mengkonstruksi, dalam memberikan kerangka nilai, kemudian kerangka norma, dalam membangun struktur negara yang mendisiplinkan masyarakat. Ini tugas agama, ya. Tugas agama memberikan sebuah norma, memberikan sebuah nilai kepada bangsa untuk dilakukan, dan ini menjadi sebuah kepentingan bangsa pula tentunya, ya, kepentingan politiknya. Nah, sedangkan negara menggunakan agama sebagai legitimasi dogmatik untuk mengikat warga dan mematuhi mematuhi negara gitu. Jadi ada sebuah keterkaitan yang bisa kita lihat di sini, ya, sebuah keterkaitan, ada sebuah kepentingan masing-masing. Jadi adanya hubungan timbal balik itulah yang kemudian menimbulkan hubungan dominasi, saling mendominasi antar kedua hal tersebut. Jadi kita memahami agama dan politik adalah sebuah keterkaitan yang harus saling berhubungan, begitu. Baik Pak, jadi pernyataannya adalah antara agama dan politik adalah hubungan dan relasi yang saling keterkaitan, ya Pak, ya. Nah, di dalam keterkaitan tersebut kan kita juga kadang perbedaan, ya Pak, ya, perbedaan tentang agama-agama lain, hubungan dan relasi dengan agama-agama lain. Nah, dari perspektif Nasrani sendiri, kadang suka terjadi konflik antar agama, Pak. Mengapa itu bisa terjadi, Pak? Ya, gimana ya? Karena ya mungkin mereka belum memahami ajaran agamanya masing-masing, ya. Kemudian mereka menyimpang dari aturan atau norma-norma itu sendiri, begitu. Kenapa terjadi konflik? Yang pertama, mungkin mereka belum memahami betul ajaran agamanya. Nah, yang kedua, mereka mungkin memang sengaja menyimpang dari norma, karena agama kan adalah sebuah tatanan yang membimbing manusia untuk masuk dalam norma-norma atau nilai-nilai yang baik, menjadi manusia yang bermartabat. Nah, terkadang ada orang yang tahu cuman sengaja menyimpang, ya, yang selanjutnya masih mementingkan diri sendiri atau menganggap agamanya yang paling baik, paling benar, paling mulia, ya. Karena kalau kita masuk dalam konteks Indonesia, ya, saya pikir agama harus mengkontekstualisasikan dirinya pada budaya itu, bahwa kita ini adalah kebinekaan, ya, keberagaman seperti itu. Nah, kemudian masih mau bertindak sesuai sesuka hatinya masing-masing. Saya pikir hal-hal tersebutlah yang bisa menyebabkan terjadinya konflik antar umat beragama. Jadi harus ada pandangan saling menghargai dan punya jiwa besar, ya Pak, ya, supaya tidak terjadi konflik itu, ya Pak, ya. Iya. Nah, kalau misalkan seandainya nih Pak sudah terjadi konflik, dari perspektif Nasrani sendiri untuk mengatasi konflik tersebut seperti apa, Pak? Untuk mengatasi konflik antar agama. Untuk mengatasi konflik, ya. Ya, kita harus memiliki rasa hormat lah antara agama yang satu dengan agama yang lainnya, menghormati. Karena seperti yang sudah kita bahas panjang tadi, kan kita harus paham nih bahwa kita ini makhluk sosial gitu loh. Makhluk yang tidak hidup sendiri, makhluk yang berdampingan antara satu dengan yang lainnya. Dan tentu kita memiliki sebuah keyakinan yang berbeda-beda pula. Nah, yang pertama kita harus paham nih, kita makhluk sosial. Yang kedua, kita harus menghormati keyakinan dari apa yang diyakini oleh teman-teman dan rekan-rekan kita. Ini yang pertama untuk mengatasi konflik itu. Nah, yang kedua, saya pikir kita harus belajar terus mendalami
agama kita, karena kita tahu bersama tujuan agama pasti baik, ya. Agama mengajarkan sebuah kebaikan, damai. Tidak ada agama yang mengajarkan hal-hal buruk, tidak ada. Karena sekali lagi agama itu adalah sebuah tatanan yang mengatur umatnya, membimbing kepada hal-hal yang baik dan benar. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita udah paham ini, dan saya pikir kita harus melakukan itu, tidak menjadi sebuah pengetahuan saja. Nah, ya, yang ketiga itu kita harus sadar bahwa setiap agama yang dianut oleh siapapun, ya, itu pasti mengarah kepada sesuatu hal yang menuntun pada kedamaian. Seperti itu. Baik Pak, artinya toleransi antar umat beragama itu sangat penting ya Pak ya. Sangat penting, sangat penting. Nah, kemudian Pak, yang terakhir mungkin ya Pak ya dari saya. Sebenarnya untuk menciptakan perdamaian yang ada di dunia, khususnya di Indonesia, itu apakah hanya menjadi PR dari tokoh pemuka agama saja, ataukah masing-masing dari si pemeluk agama yang tadi dengan bekal modal saling toleransi bisa untuk menciptakan perdamaian, Pak? Untuk menciptakan perdamaian, saya pikir kita semua harus terlibat, ya, tidak hanya kepada tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin negara, ya, saya pikir manusianya itu sendiri, ya, kita harus menyadari bahwa kita manusia yang diciptakan oleh Tuhan, ya, apapun keyakinan kita bahwa kita adalah ciptaan, seperti itu, ya, kita adalah ciptaan. Nah, jadi artinya kita memiliki sebuah kelemahan dan keterbatasan. Jadi saya pikir sesama ciptaan itu harus saling berdampingan, ya, saling berdampingan, saling membangun, menopang. Nah, jadi tugas kita sebagai manusia adalah untuk mengatur, ya, mengatur hidup masing-masing, mengatur hidup bermasyarakat, dan mengatur segala sesuatu yang sudah diciptakan oleh Tuhan kita. Nah, seperti itu. Jadi saya pikir ini tugas semua umat, ya, tugas semua umat, ya, tidak hanya tokoh-tokoh agama saja, begitu. Artinya sebenarnya pada dasarnya semua dari perspektif agama manapun harus mengajarkan kebaikan sebenarnya, Pak ya. Iya, betul, betul. Baiklah, mungkin dari kita itu saja cukup pertanyaannya Pak Henry. Terima kasih sekali buat kesempatan yang diberikan pada sore hari ini buat saya dan teman-teman demi memenuhi tugas kuliah kami, Pak. Jadi kami bisa saling tahu dan saling sharing antar agama supaya kedepannya kita bisa lebih saling bertoleransi lagi dan bisa lebih bersatu lagi untuk Indonesia. Bapak Henry, terima kasih banyak, selamat sore atas waktunya ya Pak ya. Terima kasih ya Pak Henry. Terima kasih Pak. Selamat sore, terima kasih.